lama ya? Oh, apa sih ini yang cocok? Rame nggak sih? Tunggu. Aku pakai ini nih. Coba pakai ini. Gimana nih? Sin, masih lama banget. Iya nih, Dad. Aku bingung banget pilih baju yang mana. Nih, coba deh kamu lihat. Menurut kamu gimana? Aku lebih cocok pakai yang coklat ini atau yang ungu ini? Aku kelihatan gendut gak sih kalau pakai yang ini? Atau aku pakai yang ini aja yang sekarang aku pakai? Terus aksesoris yang cocok yang mana nih? Aku pakai ini kelihatan rame nggak? Atau aku ganti aja? Yang lebih simple mungkin? Atau plus aku bisa pakai gelang juga nih, Dad? Boleh nih. Atau gimana menurut kamu? Kayaknya kamu kebanyakan barang-barang deh. Pusing tahu. Kamu kurang pede kan sama pilihan kamu? Terus gimana dong? Aku kan mau kelihatan stylish. Aku tuh punya teman seorang fashion stylist. Kamu tau gak fashion stylist? Yang ngatur-ngatur baju-baju gitu ya? Betul. Dia yang bisa nge-mix and match baju kamu supaya kamu kelihatan pede di depan. Wah, jadi kamu punya kenalan fashion stylist? Betul banget. Namanya Kak Alexander. Gimana? Jadi sebelum kita jalan, kita pergi ke sana dulu. Wah, betul. Mau banget, Dad, mau banget. Jadi beneran nih, sekarang kita ke sana. Yaudah, biar nggak telat. Tunggu ya, aku prepare dulu. Halo Kak Alex. Hai, apa kabar? Baik. Halo, Kak Cynthia. Hai Cynthia, apa kabar? Wah, hari ini seneng banget nih, Kak, bisa ketemu sama Kakak, seorang fashion stylist. Benar banget. Dia penasaran nih Kak, soalnya dari tadi dia bingung mau pakai bajunya yang bagusnya kayak gimana sih. Iya sama nih, bentuknya aku dia. bingung. Jadi aku pengen tanya-tanya nih sama Kakak. Sekaligus penasaran banget nih sama profesi Kakak sebagai fashion stylist. Boleh nih Kak? Boleh, tapi aku lagi ngajar sebentar. Oh, oke, gitu. oke. Ya Kak, nggak apa-apa. Nanti setelah Kakak ngajar, kita boleh kan Kak ngobrol-ngobrol? Iya. Atau kamu mau ikut kelasku juga? Oh, boleh tuh, boleh. Boleh sih. banget Kak tuh kalau mau. Nanti bisa tuh Kak. Nah, Tapi kita mau sapa-sahabat di rumah dulu betul Kak. nih. Yuk. Halo, sahabat. Senang sekali bisa berjumpa lagi nih dengan sahabat-sahabat di rumah di acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Di mana lagi kalau bukan di acara Profesiku. Profesimu. Nah, seperti biasa nih sahabat, selama kurang lebih setengah jam ke depan, kami berdua akan menemani kalian bersama saya Cynthia Steven. Dan saya Dedi Sanjaya. Nah, sambil menunggu Kak Alexnya selesai ngajar dulu nih, sekarang sahabat-sahabat di rumah saksikan dulu sekilas informasi yang mau lewat berikut ini. Ini dia informasinya. Di era globalisasi, dunia fashion selalu berubah-ubah, dari model yang satu ke model yang lainnya. Oleh karena itu, perkembangan fashion selalu menarik sehingga banyak orang ingin selalu mengikuti tren, khususnya kaum remaja. Nah, sahabat, apakah kamu salah satu remaja yang suka memadupadankan busana? Jika iya, mungkin sensitivitas kamu dalam dunia fashion ini bisa dikembangkan sebagai fashion stylist. Alex Zulfikar atau akrab disapa Alex, berani mengembangkan potensi diri untuk terjun di bidang fashion stylist. Dipercayakan sebagai wardrobe yang bertugas mengurusi busana model pada setiap pemotretan majalah tempatnya bekerja, pria yang bekerja sebagai kontributor fashion dan beauty stylist ini kemudian berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karirnya sebagai fashion stylist di berbagai majalah-majalah ternama di Indonesia. Kini, karyanya banyak dipublikasikan kepada pecinta tren fashion, mulai dari padu padan fashion wanita, gaya mode pria, sampai anak-anak. Dan terbukti, dengan luasnya kemampuan di bidang fashion yang bisa terus digali, pria yang memperkenalkan gaya fashion street Jepang ini juga dikenal sebagai pengarah gaya. Hasilnya, berbagai jepretan cover majalah merupakan arahan gaya Alex. Wih, hebat ya! Masih ada satu lagi nih sahabat. Kalau kamu bercita-cita ingin menjadi model, sekarang kamu juga bisa belajar di sekolah model yang berada di bilangan Jakarta Selatan. Karena Kak Alex juga aktif mengajar di sana loh. Lihat saja kepiawaian Kak Alex dalam memberikan arahan kepada murid-murid di kelas modelingnya. Wow, keren banget ya sahabat. Jadi gimana? Kamu mulai terinspirasi dengan profesi Kak Alex sebagai fashion stylist? Eits, jangan kemana-mana ya. Yuk kita colong ilmunya, tentunya di Profesiku Profesimu kali ini.
Nah kak, tadi kan aku tuh pengen nge-mix match baju gitu kan, tapi aku tuh nggak ngerti harus gimana. Jadi aku nggak ngerti deh style yang aku pakai. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya kak, sebelum kakak bantu aku untuk nge-mix match itu, aku mau nanya dong kak, sebenarnya fashion stylist itu profesi yang seperti apa sih kak? Jadi, profesi seorang fashion stylist itu bertugas untuk mengarahkan gaya, entah itu model, entah dalam pemotretan majalah, entah dalam pemotretan iklan, entah dalam fashion show, entah dalam segala macam berhubungan dengan gaya. Fashion stylist itu bertugas untuk mengarahkan, mendirect, menentukan look yang sesuai untuk para model. Itu sih sebenarnya basicnya. Ngomong-ngomong udah jadi fashion stylist ini udah berapa lama sih kak? Aku masih baru kok, 3-4 tahun. Oh, 3-4 tahun. Ya, thank God sih aku diberikan kesempatan untuk ngajar sebagai fashion and beauty guru. Jadi selain fashion stylist juga aku dipercaya untuk ngajar akademi yang membentuk model-model baru sih. Gitu sih Sin sama dia. Kak, sebenarnya kakak sendiri tuh kenapa sih kak malah tertarik di fashion Fashion stylist? stylist. Jadi aku mulai jadi stylist itu ketika aku kuliah semester 3. Dan kebetulan aku ngambil kuliah itu psikologi, jadi totally memang nggak ada hubungannya dengan fashion. Tapi memang di semester 3 aku mulai dipercaya untuk mengisi salah satu majalah remaja ya, yang ternama, majalah remaja terkenal di Indonesia. Dan aku mulai saat aku masih semester 3 dan 19 tahun, gitu sih. Oh, Terus jadi mulai karirnya juga karirnya. lama. Oh gitu kak. Wah menarik banget nih kak. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya jadi seorang fashion stylist itu harus ada jenjang pendidikan khususnya nggak sih kak? Sebenarnya sih di Indonesia temen-temenku yang satu profesi fashion stylist biasanya sih backgroundnya pasti fashion, entah itu designer, entah itu visual merchandiser, entah anak DKV. Tapi kelihatannya semua orang bisa kok belajar, dan semuanya kan kita semua tahu fashion karena kita semua pasti berpakaian dan pengen berpakaian yang terbaik untuk diri kita. Paling nanti kita ubah sense itu untuk bagaimana mendandani orang lain. Kak, tapi kan biasanya banyak banget orang fashion sekarang malah pergi ke luar negeri. Tapi kalau misalnya untuk kakak, butuh nggak sih kita belajar di luar negeri, Luar juga negeri. atau harus otodidak di sini Indonesia? Oke, sebenarnya sih nggak pernah ada kata terlambat ya untuk belajar. Aku juga sampai sekarang juga masih belajar, entah aku saat photoshoot, entah aku ketemu dengan klien iklan-iklan yang aku buat, entah aku ketemu model-model baru yang aku ajar. Kita semua pasti masih belajar dan nggak ada habisnya untuk belajar. Aku sih berencana memang untuk sekolah fashion. Cuman memang dengan background aku psikologi, mungkin aku akan ngambil sekolah fashion tapi nggak di Jakarta. Dan itu masih rencana besar karena aku masih menyelesaikan sekolah bahasa dulu sampai tingkat B1. Jadi seenggaknya untuk pergi ke Milan untuk ngambil kelas fashion stylist yang memang untuk belajar fashion stylist bukan fashion designer, itu adanya di Milan. Nah kak, ngomong-ngomong sebagai fashion stylist kan kakak ini kan juga ngarahin model ya untuk pose-pose-nya juga nih kak. Nah untuk fashion stylist sendiri sebenarnya untuk ngarahin model itu ada teknik-tekniknya nggak sih kak? Oke, sebenarnya masalah teknik-tekniknya asal mau belajar, kuncinya seperti itu. Gimana aku bisa ngarahin model, aku juga pasti banyak lihat dari majalah. Aku benar-benar belajar learning by doing dari experience, dari dulu di majalah, ikut Jakarta Fashion Week dan berkenalan dengan segala macam lingkungan model dan desainer. Dari situ aku juga banyak baca majalah dan sekarang kan terbuka semua, internet kamu bisa lihat untuk mudah diakses. Semua model juga sekarang udah ada akademinya, udah bisa dibentuk, ada kursusnya, bisa juga belajar bersama-sama, atau bisa juga ikut pemilihan model-model yang dibuat di majalah, atau casting, atau misalkan ikut pemilihan Putri Indonesia mungkin, atau pemilihan Miss Indonesia, semuanya udah ada wadahnya. Jadi tergantung bagaimana kita percaya diri dan bagaimana kita siap untuk dibentuk. Wah keren banget ya kak. Jadi walaupun sebenarnya basic awal banget kakak bukan di fashion, cuma belajar psikolog, tapi dari pengalaman-pengalaman itu justru yang membantu ya kak. Nah kak, kan kakak sendiri seorang fashion stylist ya kak, dan itu nge-make match baju itu pasti yang ribet-ribet juga pertama-tamanya kak. Itu idenya sama inspirasinya dari mana aja tuh kak? Inspirasi untuk styling, sama sih sebenarnya dengan ngarahin gaya. Aku seorang fashion stylist tetap harus punya majalah dan punya buku-buku fashion untuk belajar, dan kita harus up to date. Kita harus tahu kejadian fashion apa yang sekarang lagi ngetren di luar sana,
apa yang lagi ngetren di New York Fashion Week, apa yang lagi ngetren di Paris Fashion Week. Dan sekarang kan semua udah terbuka. Mungkin aku cuma sempat datang Hong Kong Fashion Week, aku nggak pernah berkesempatan untuk datang ke Paris Fashion Week. Tapi kan kita bisa nonton streaming, semua udah terbuka. Yang bisa kita lakukan adalah luangkan waktu untuk tahu apa sih yang lagi tren sekarang dan bagaimana kita keep up untuk itu. Karena Indonesia juga sekarang udah bisa dibilang melek juga akan fashion. Dan kita bisa lihat kan sekarang anak-anak muda juga dandannya juga udah fashionable. Kayak kalian, teman-teman kalian juga pasti kan dandannya keren-keren. Nah Kak, tapi menurut Kakak sendiri nih Kak, untuk fashion stylist Indonesia sendiri masih kalah jauh nggak sama yang Di luar. Fashion stylist sebenarnya masih profesi di Indonesia mungkin untuk sekarang udah jauh lebih berkembang. Tapi kalau untuk profesi sebagai fashion stylist di Indo memang masih jarang. Karena tentu kayak tadi kalian tanya, ada sekolahnya nggak sih Kak? Memang untuk sekarang setahu aku nggak ada sekolahnya. Dan itu memang sesuatu yang bisa kamu pelajari dari experience pekerjaan kamu aja sih. Tapi mulai berkembang kok profesi sebagai fashion stylist itu dengan banyaknya majalah juga sekarang udah nggak hanya cetak, majalah juga ada yang majalah online, iklan yang banyak, yang juga aktris-aktris yang juga butuh personal stylist. Nah Kak, kalau berarti kalau misalnya ngomongin mungkin sekolahnya nggak susah lah ya kalau untuk dicari. Berarti untuk seorang fashion stylist sendiri yang berprofesi seperti ini menurut Kakak banyak gak sih atau masih sangat kurang? Sebenarnya profesi fashion stylist itu kita pasti memang sedikit sih. Pasti saling kenal satu sama lain, kayak misalkan oh yang ini di majalah A, yang ini di majalah B, oh yang ini yang ngerjain iklan ini, oh aku kenal yang ini kerjain iklan ini. Karena biasanya teman-teman kita itu aja sebagai fashion stylist ya. Kalau dibilang sedikit bisa dikategorikan sedikit sih, nggak sebanyak di luar negeri. Kak, ngomongin tadi kan soal pengalaman nih ya Kak. Boleh tahu nggak nih Kak, pengalaman Kakak apa sih menurut Kakak menarik banget selama ini gitu loh jadi seorang fashion stylist? Pengalaman yang apa nih? Yang menyenangkan. Semua yang menurut Kakak berkesan gitu kan? Kalau yang menyenangkan sih, aku paling seneng ketika aku bisa makeover seseorang. Dari yang nggak keren bisa jadi keren, dari yang nggak percaya diri bisa jadi percaya diri. Aku makin penasaran nih Kak, jenis-jenis baju itu ada apa aja sih? Kayak yang aku pakai sekarang ini apa? Aku jadi pengen tahu nih Kak. Bisa nggak nih Kakak kasih tau aku sekalian nih kalau bisa? Pengennya biar aku jadi lebih stylish Bener gitu Kak. Wah pas banget nih, aku bentar lagi, 2 menitan lagi sih ada kelas lagi nih pengenalan wardrobe. Tapi jadi saat kita lagi foto, aku juga mau ngetes para new model yang lagi ikut di akademi di sini. Mereka tahu nggak sih soal wardrobe? Nanti kamu ikutan juga aja. Boleh tuh Kak. supaya dia ilmunya lebih tambah lagi, dia menjadi model. Biar kamu lebih stylish. Tapi kan kamu udah stylish, nanti lebih makin stylish. Ternyata susah juga ya, kayaknya tadi aku walau sedikit jelasin masih agak bingung juga, masih nggak hafal jenis-jenisnya. Kurang pede juga kayaknya dia nih. Bisa nggak nih Kak, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih Kak? Oh ya boleh. Kebetulan kan abis ini ada kelas public speaking di sini. Kita pindah ke ruangan sana. Sekalian aku mau makeoverin kamu. Kamu bawa baju nggak hari ini? Mau ditanya-tanya? Bawa Kak, justru karena aku mau di makeover, aku bawa aksesoris sama bawa baju ganti. Boleh. Semoga bisa bantu kamu ya. Kita pindah ke sebelah sana yuk. Oke Kak. Yuk duduk sebelah sini yuk. Nah Kak, ngomong-ngomong ini ruangan apa nih Kak? Ini sih sebenarnya ruangan kreatif sih, anak-anak layout biasanya yang layout publishing kita biasanya ngerjainnya di sini. Tapi ini biasanya lounge, makanya ada beanbag. Jadi kamu bisa tiduran, bisa main santai-santai lah kalau di sini.
Nah kita bisa lanjutin cerita-cerita nggak nih? Boleh, kalian mau tanya apa lagi? Tapi kalau menurut kakak sendiri nih kak, kendalanya di Indonesia sendiri itu apa? Untuk masuk jadi fashion stylist. Kalau untuk secara general, jadi seorang fashion stylist itu kendalanya apa ya? Kendalanya sih nggak ada sih, asal kamu willing to learn, kamu terbuka dengan segala macam tren yang ada, dan berani mengaplikasikan dan bereksperimen dengan fashion item yang ada, pasti kamu sukses kok. Lo tadi kan pengalamannya juga ada yang kayak misalnya aktris atau modelnya nggak suka. Kalau aku sukanya kayak gini, terus kakak kasih tau yang kayak gini. Terus sebenarnya kan nggak suka, nah itu gimana tuh kak? Sering kan kakak ngalamin itu? Biasanya sih kalau aku misalkan bertugas untuk styling, kalau aktris atau model, aktris dan model itu kan berbeda. Kalau model itu biasanya aku mengikuti, oke, untuk sebuah fashion spread, oke, untuk sebuah iklan, biasanya udah ada konsep yang harus aku ikutin pattern-patternnya. Kalau aktris biasanya kan mereka punya personal style yang dari dulu mereka nggak mau lepasin. Biasanya sih aku brainstorming dulu sama mereka. Misalkan kayak dulu aku ngerjain salah satu girl band, biasanya aku brainstorming dulu dengan manajernya dan kelima personil dari girl band ini. Kira-kira style kamu yang cocok apa ya? Dan aku juga yang bisa aku aplikasikan ke mereka tuh apa ya? Kalau mereka juga akhirnya tidak mau berubah dengan stylingan dari aku, kenapa mereka butuh stylist? Lebih baik mereka ngerjain itu sendiri gitu. Nah kak, menurut kakak sendiri nih, untuk tanggung jawabnya sendiri yang paling besar itu menjadi seorang fashion stylist itu apa tuh kak? Tanggung jawab menjadi seorang fashion stylist. Tentu ketika seseorang meng-hire kamu atau misalkan suatu iklan misalkan meng-hire aku untuk styling mereka, pasti tanggung jawab aku adalah membuat stylinganku keren dan sesuai dengan brand mereka masing-masing. Misalkan aku styling untuk salah satu perusahaan batik, pasti aku juga harus mengikuti pattern dari mereka dan harus memuaskan klien apa yang klien mau dengan stylingan aku. Atau misalkan aku di-hire oleh salah satu salon untuk membuat mereka punya kampanye, pasti juga aku harus menyesuaikan stylinganku dengan mereka. Yang penting klien senang kalau untuk kesulitan dari fashion stylist. Tapi itu sebenarnya tantangan tersendiri sih, karena dengan berbagai macam majalah yang bisa dikerjakan, berbagai macam iklan yang bisa dikerjakan, berbagai macam tipe aktris yang bisa kita handle, itu sebenarnya tantangan tersendiri buat aku. Karena kan pasti banyak kemauan, banyak keinginan, tapi bagaimana kita bisa merepresentasikan apa gaya yang cocok menurut kita dan dihubungkan dengan benang merah apa yang klien mau inginkan. Seperti itu sih. Oke, nah kak balik ke tujuan aku nih awal, kan aku udah bawa aksesoris nih, bawa baju ganti juga kan. Aku pengen banget nih kak. Kamu udah siap banget ya mau nanya-nanya. Soalnya aku tuh dari tadi tuh udah ribet banget nih, pakai ini nggak cocok, pakai itu nggak cocok. Jadi mumpung di sini nih kak, bisa nggak nih kak? Boleh, kasih lihat aja ke aku. Boleh nih kak. Semoga bisa bantu kamu ya. Sip. Aku ambil dulu nih kayak aksesoris dan baju-bajunya. Oke. Nah kak, tapi cewek emang ribet kayak gitu ya, mesti banyak-banyak banget. Namanya juga cewek, kan pacarmu juga pasti kayak gitu kan. Sudahlah. Kan dia harus tampil cantik makanya. Kalau kak nih, aku udah bawa aksesoris, baju-baju semuanya. Aku excited banget, gak sabar. Aduh, aku jadi nggak sabar. Nih kak, gimana nih kak? Gimana? Aku bongkar ya? Oh boleh kak, boleh. Oke. Bongkar ya? Iya kak, sip. Kamu tuh kelihatannya suka dress banget ya? Iya deh, kayaknya aku tipenya agak girly gitu. Feminin gitu ya, pencinta dress gitu loh, Dad. Aku mau kamu coba ini deh. Anyway, Sin, aku punya kabar gembira nih buat kamu. Apa? Karena hari ini spesial, jadi tadi kebetulan aku nge-line temenku yang makeup artist. Jadi, kamu abis ini, dia bakal dapat makeover. Wah, serius nih kak? Iya, sama makeup artist profesional andalan aku. Sip kak, wah menarik banget nih, menarik Ya, ganti baju. Kelihatannya bentar lagi dia datang deh. Ya? Oke, aku ganti baju dulu ya kak ya. Sip. Ini cewek emang kayak gitu ya, lama banget ganti baju kayak gini. Sabar dong. Pasti kamu nanti kaget ngeliat Cynthia. Nih. Halo kak. Nah, gimana nih kak? Much better lah. Tapi kelihatannya kamu masih butuh penyempurnaan sedikit lagi dari temanku. Oke nih, jadi Dia udah standby kok. Kita pindah ke ruangan samping ya. sip. Wah, asik banget nih kak. Mana kita langsung ya kak? Yuk. Ayo. Nah, kenalin nih, ini temanku namanya Monica. Halo kak. Dia yang hari ini bertugas untuk merubah tampilan wajah kamu. Karena kamu akan dihandle oleh makeup artist profesional. Iya. Dia harus di shading dikit nih, sebelah sini. Kemudian kita harus bikin dia eyeliner hitam, cat eye gitu, agak panjang. Kemudian katanya warna lipstiknya kita ganti deh. Jadi warna agak purple muda kayak gini. Dan yang paling penting, aku nggak suka nih rambut dia lurus.
kita harus curly dia sedikit wavy messy gitu. Can you do it for me? Oke. Sabar ya, Dad. Kita lihat perubahannya. Seneng nggak hasil makeover aku hari ini? Seneng banget Kak, aku jadi jujur aja merasa lebih percaya diri sekarang. Gimana, Dad? Lebih stylish nggak? Cantik banget nih Kak. Lebih stylish ya? Semoga seneng ya. Pastinya lah Kak, seneng Bisa banget. makeoverin hari ini. Jadi, pokoknya yang kamu tahu, sekarang yang lagi ngetren adalah mutiara. Tapi mutiara yang simple aja, jadi nggak kayak zaman dulu. Yang banyak-banyak. Ya, terus yang masih ngetren sampai sekarang itu adalah plaid shirt. Kemeja kotak-kotak itu nggak pernah mati. Jadi kamu bisa nih pinjem kemejanya Debbie, terus kamu pakai. Karena kan kemeja cowok jauh lebih panjang. Jadi kamu bisa pakein jadi sama dress, pakein sama celana pendek, itu juga lucu. Wah, berarti aku dapat pengalaman menarik juga nih, dapat salah satu tips-tips buat gimana tetap stylish ya Kak. Wah, seru banget. Nanti next, kita harus makeoverin. Debbie. Oke? Betul, boleh tuh Kak. Sorry ya, kelihatannya aku udah mau ngajar lagi deh. Aku mau ngajar lagi. Ya udah Kak, oke, kita keluar gitu Kak. Langsung ke sana coba deh. Kamu masih mau di sini, aku pindah ke kelas samping. Jadi kita harus pisah dulu Gak ya. apa-apa, Kak. Apa, kita ikut Kita dulu ke deh, kita kelasnya mau aja. lihat. Sip. Iya, Kak. Nah Kak, di sini Kakak ada kelas nih Kak. Iya, sebenarnya aku udah mau ngajar nih bentar lagi. Oh, nggak apa-apa sih Kak. Kita juga cuma nganter sampai sini aja nih Kak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Kak. Nah, tapi Kak, sebelum kita pamit nih Kak, kita minta dong Kak pesan Kakak nih buat sahabat-sahabat yang ada di rumah. Gimana sih caranya supaya mereka bisa menjadi seorang fashion stylist? Seperti Kakak. Seperti aku. Kelihatannya kalau buat sahabat-sahabat di rumah, kalau mau berprofesi menjadi fashion stylist, yang penting berani bereksperimen, percaya diri, itu nomor satu. Kalau mau jadi fashion stylist, tentu harus cinta fashion dong. Kamu harus terbuka dengan berbagai macam tren dan mode yang ada. Terus berani mencoba. Aku juga awalnya magang kok jadi fashion stylist. Semua berawal dari magang dan itu bisa jadi seperti sekarang. Jadi keep on dreaming. Nah, bener banget nih sahabat-sahabat. Tapi buat sahabat-sahabat di rumah, tetap saksikan ya program yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 4:30 sore hanya di Profesiku. Profesimu. Nah, sahabat jangan lupa nih untuk gabung bersama kami di fanpage Facebook Profesiku Profesimu. Dan tetap follow Twitter kami di @p2daitv. Dan kalian nih sahabat bisa nih kirimkan kritik dan saran kalian ke nomor yang tertera di layar kaca. Baiklah, saya Dedi Sanjaya. Dan saya Cynthia Steven beserta Saya Alex Zulfikar. dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.